Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar perempuan masih belum menjawab. Ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di tempat kita tercinta ini, di Masjid Al-Azkar tercinta, dalam momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan, kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Supriyatin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Yang terhormat, selamat datang Bapak Ustadz Ahmad Syukron SPDI. Selamat datang Pak di sekolah kami. Inilah sekolah kami tercinta ya Bapak. Ya, yang di luar masih sibuk sendiri. Nah, belum ke arah materi, masih sambutan saja sudah asik sendiri. Didengarkan nak, momen ini cuma setahun sekali. Ya, kalau kamu datang ke sini karena ingin mengejar absen, ya, absen ke wali kelasnya, pulang. Udah cukup, berarti kamu udah absen. Tapi kalau kamu datang ke sini, kamu ingin mengikuti Maulid Nabi dengan hati, maka kamu sudah tepat di sini tempatnya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Terpaksa nggak mengikuti ini? Ibu tanya. Kalau tidak terpaksa, handphonenya taruh dulu, tidak ada yang miring-miring. Kita ikuti. Kita ikuti bersama kegiatan ini. Yang di luar masih ngobrol. Dari tadi Ibu keliling-keliling masih banyak yang belum tahu makna hari ini datang ke sini. Datang ke sini ya absen aja, yang penting ada. Tidak seperti itu nak. Hari ini kita berkumpul momen peringatan Maulid Nabi agar kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kamu lupa, jangan sampai teknologi semakin canggih, kamunya semakin lupa dengan agama. Dengan ajaran-ajaran Rasulullah kamu lupa semuanya, karena kamu terlena dengan dunia ini. Terlena gak dengan dunia ini? Terlena. Karena masih ada yang main handphone saat di sini.
Ikuti kegiatan ini, kita petik arti dari hari ini kita mengikuti peringatan Maulid Nabi, agar nantinya kamu paham, kamu tidak tergerus oleh zaman. Karena nantinya kamu generasi muda yang akan melanjutkan, yang akan meneruskan. Ya anak-anak ibu ya, diikuti kegiatannya, dipetik hikmahnya, agar kamu lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga kepada panitia, Rohis, OSIS yang sudah menyukseskan kegiatan ini. Semoga semata-mata kita hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mewakili Ibu Kepala Sekolah yang sedang rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdika lahu iwaja. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril ashar wa dhurriyyatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa 'alihil adhar wa ashabihil akhyar adada 'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Ibu Dr. Anda Supriyatin, yang saya hormati, yang saya muliakan Wakil Kepala Sekolah beserta staf Dewan Guru, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah ringankan langkahan kakinya dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia yang sangat besar, yang telah memberikan rahmat yang sangat besar. Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Rahmat karunia Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan ihsan, tetapi rahmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau lah kita dapat mengenal iman, kita dapat mengenal Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad? Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad? Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Padahal kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita umat yang dirindukan oleh Nabi, kita umat yang dicintai oleh Nabi, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Sahabat menjawab, Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Rasulullah menundukkan kepala. Rasulullah menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata membasahi pipi sampai di janggutnya. Dan beliau berkata, golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, mereka tidak pernah memandang wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka umat yang aku cintai, mereka umat yang aku rindukan. Tua
tuba liman lam yarani wa amana bih. Wa summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Dan sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah duduk bersama Nabi Muhammad, akan tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita. Sampai-sampai setiap malam Nabi Muhammad mengeluarkan air mata karena cintanya kepada kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang setiap malam keluar demi kita sebagai umat? Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan bukan untuk keluarganya, tapi kelaparan untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan dahi suci beliau yang dilempari batu ketika berada di kota Taif? Ketika beliau berada di kota Taif, dahi beliau dilempari batu. Ketika dahi itu dilempari batu, keluar darahnya. Ketika darah itu keluar, sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Andaikan darahku jatuh ke tanah kota Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh Allah, sedangkan mereka adalah umatku, mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lihat, luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada kita sebagai umat. Tetapi kita sebagai umat terkadang lupa kepadanya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadian-kepribadiannya, meninggalkan pakaiannya, dan memilih memakai kepribadian musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama seperti kaum yang mereka serupai. Engkau ikuti orang barat, engkau ikuti orang kafir, maka engkau sama seperti mereka. Jikalau engkau mengikuti orang alim, orang soleh, maka kalian termasuk golongan-golongan daripadanya. Kelak di akhirat, ketika para rasul berkata, "Nafsi, nafsi," diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut kepada Allah, dan beliau berdoa, "Ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk keluargaku, aku tidak minta pengampunan untuk anak cucuku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah. Aku meminta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah." Luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada kita sebagai umat. Beliau tidak minta pengampunan untuk dirinya, beliau tidak minta pengampunan untuk keluarganya, anak cucunya, tapi beliau meminta ampunan untuk kita sebagai umat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kedua mata kita dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah menangkan, Allah merdekakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah hancurkan penjajah-penjajah. Allah selamatkan saudara-saudara kita dari penjajah-penjajah Israel. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا إنما بعثت متعلما وقال أيضا من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة ومن أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله وقال سيدنا علي كرم الله وجهه subhanul yaum rijalul qad al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para dewan guru, wabil khusus Kepala Sekolah SMK 15 Ibu Hajah Supriyatin. Ya, ada beliau di mana? Di kantor. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, apa ya? Bapak Ibu ya? Para dewan guru semuanya serta adik-adik siswa yang laki-laki maupun perempuan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ngobrolnya di luar. Wih. Kalau pengen dapat rahmat Allah dan syafaat Nabi, dengerin. Bentar cuma setengah jam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikasih kesempatan hingga pagi hari ini untuk menikmati indahnya matahari pagi. Masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara pagi. Makanya wajib kepada kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur ucapin alhamdulillah. Bagaimana doanya? Apa? Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu bangun tidur ya, sholat subuh, habis doa bangun tidur, mandi, sholat subuh, terus baca Al-Qur'an. Sedikit ya kayak gitu, bener gak? Bangun tidur gak sholat subuh, megang HP, minta beli nasi uduk, marah-marah mamanya karena mamanya gak punya duit. Itu adalah dosa besar.
Ya dengerin nanti saya nasihati. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita, penghulu seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan ada di sini. Benar? Benar? Benar. Makanya kita harus dan wajib selalu bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana solawatnya deh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dikasih 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ngucapin satu. Kalau kalian mau ulangan ya, baca sholawat itu 10 kali atau 11 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, 11 kali. Ya Allah, tolong saya berikan kecerdasan dalam otak saya, dalam pikiran saya untuk menjawab soal-soal ini bijahi Rasulillah, sebab wasilah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti ente pintar, pasti ente lulus. Saya pernah sekolah kayak kalian. Saya pernah kayak kalian. Saya pernah sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, kalian ini saya pernah ngalamin kayak kalian. Makanya anak muda, kata Sayyidina Ali, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Di pundak kalian negara ini bakal ditaruhkan. Kalau dari kecil, dari muda kalian gak punya sifat seorang pemimpin, negara ini mau jadi apa? Ya, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang kita rayakan hari ini? Manusianya siapa namanya? Tahu bapaknya siapa? Coba. Bapaknya siapa? Kakeknya? Kakeknya lagi? Udah sampai situ ya. Nih saya sebutin Muhammad, nih nasabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ah bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabi bin Tirah bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apalah kalian? Apal itu masuk surga kalian. Ya, jangan ngapalin yang gak penting. Ya, kalau kita ngaku umat Rasul, kita harus apa nasabnya? Saya tanya, sifat yang wajib bagi Nabi ada berapa? Apa? Terus? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat yang mustahil bagi Nabi ada berapa? 4. Apa? Hizib, khianat, kitman, biladah. Ya, itu terangkum dalam aqaid diniyah. Itu sebagai orang Islam wajib hafal yang namanya aqaid diniyah, akidah agama ada 50. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Woi. Ada berapa Tom? Kamu hamba Allah kan? Makhluk Allah kita semua. Tapi kita nggak tahu sifat Allah seperti apa. Ada berapa? Saya kasih tahu, bukan 99 cuma kalau husna. Ya. Udah salah kenceng lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu punya keberanian. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Sifat yang mustahil bagi Nabi ada 4.
Sifat yang jaiz bagi Allah ada satu. Sifat yang jaiz bagi Nabi ada satu. Jadi berapa? Waduh. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Itu. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Jadi sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Jadi sifat yang mustahil bagi Nabi ada. Jadi sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Sifat yang jaiz bagi Nabi ada. Jadi jumlahnya apa? Sifat yang wajib bagi Allah itu dulu saya waktu masih kecil selalu habis maghrib baca wujud idam baqa mukhalafatu bil hawadisi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ilmu ayat sama basur kalam qadirun aliman ayat adamun hudusun fanaun mumasalatun iftiqarun. Saya yakin kalian kagak apal. Apalnya cuma sifat yang wajib 20. Benar? Ya. Gak apa-apa. Tapi udah ada rasa cinta itu kepada Allah. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Saya bahas itu sekarang. Sidik artinya apa ya? Jujur. Kalau ngaku umat Rasulullah kita harus jujur. Yang pertama jujur kepada diri sendiri. Kalau orang sudah bisa tidak jujur dengan diri sendiri, apalagi tidak akan pernah bisa jujur dengan orang lain. Paham? Kalau kalian dengan diri kalian membohongi diri kalian, pasti kepada orang lain pun kalian akan jadi pembohong. Orang yang hari ini berbohong, dia akan menutupi kebohongannya itu pada hari esok. Kebohongan hari ini akan ditutupin oleh esok hari. Kebohongan hari esok ditutupin lagi terus. Makanya disebutnya sebagai pendusta. Mau kalian jadi pendusta? Jangan. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Nabi adalah amanah. Artinya apa? Terpercaya. Udah pinter berarti. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Artinya apa artinya tabligh Rasul itu? Rasul setiap apapun yang terjadi, setiap wahyu yang turun selalu disampaikan kepada umatnya. Makanya disebut tabligh. Dan Rasul tidak akan pernah bohong. Karena ucapan Nabi adalah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi itu bukan karena hawa nafsunya Rasul, tapi in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapan Rasul adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui siapa? Malaikat siapa deh? Jibril, lalu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, fatona, terus sidik, amanah, tabligh, fatona. Artinya nggak mungkin Nabi itu bodoh, tidak mungkin Nabi itu tidak cerdas, pasti Nabi cerdas. Ada yang namanya fatona di sini? Ada yang gitu fatona ada? Fatona itu bagus, artinya cerdas. Makanya kalau punya anak ya bu namanya Ahmad Fatona. Kalau laki-laki, kalau perempuan Siti Fatona. Gitu. Jadi itu ciri. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Nabi ada berapa? Apa-apa? Izin, khianat, kitman, bilada. Ya, apa lagi? Izin, khianat, kitman, bilada. Ya. Masa kalian kalah sama yang itu tuh? Tadi siapa itu? Yang tadi ceramah di sini siapa? Hah? Bisa.
Abizar. Waduh, sahabat. Abizar apa? Al-Ghifari bukan? Abizar. Kalian merasa bangga punya teman kayak gitu? Kalian iri nggak? Hah? Kalau kalian bisa seperti dia, orang tua kalian begini, langsung mengangkat jempol dua. Dengar ya, ngomong di depan orang banyak nggak gampang, apalagi menyusun kata-kata yang penuh makna, apalagi menghafalkan hadis. Yang beliau ceritakan tadi itu luar biasa. Saya pernah posisi seperti beliau kayak gini. Dulu saya tuh orator. Tahu orator? Tahu orator? Apa? Orator tuh ahli ceramah waktu sekolah. Saya kalau lomba ceramah selalu menang. Di sini ada lomba ceramah nggak? Hah? Kalau itu dia si Abizar itu kalau masuk Indosiar apa namanya? Pialdacil ya. Semuanya udah kegedean kali ya. Iya. Itu masuk aksi, itu masuk Bu, saya jamin. Kalau ada yang promosiin dari susunan kata-katanya, susunan hadisnya, uraian-uraiannya itu masuk semua. Itu SMK 15 harusnya banget digedein ya kayak gitu, disupport ya Bu ya. Bahwa berarti di SMK 15 ada bibit-bibit penceramah. Beliau itu bapaknya teman saya dulu masih SD, gitu ya. Alhamdulillah punya anak yang pinter. Kita doain semua yang di sini jadi dai-dai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengucapkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nih, tujuan Nabi diutus oleh Allah adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ditulis kan? Tulis ya. Tulis. Ini ilmu. Kalian manggil ibu-ibu atau kepala sekolah bikin acara ini tujuannya biar jadi ilmu. Nabi diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus oleh Allah sebagai manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan yang kedua, innama bu'istu muta'alliman. Innama bu'istu muta'alliman. Dan semata-mata aku diutus oleh Allah muta'alliman sebagai seorang guru. Nabi adalah seorang guru. Semua akhlak Rasulullah menjadi panutan kepada seluruh umat manusia. Tadi Abizar bilang Rasul adalah rahmatan. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Innama bu'istu, coba tulis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semata-mata Rasul diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba saya tanya, akhlak kalian ya kepada orang tua mau berangkat sekolah seperti apa? Hah? Salim. Kalau nggak dikasih duit, marah. Kalau nggak dikasih sarapan, marah. Itu salah. Itu dosa. Menyakiti hati seorang ibu dengan ucapan adalah dosa besar. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kalian bicara kepada kedua orang tua, bapak aja itu dosa besar. Maaf itu gagal boleh, apalagi kalian marah-marah. Mana mas sepatu, mana kaos kaki, mana buku-buku, mana tas. Ibu kalian yang di rumah dalam keadaan capek menyiapkan perlengkapan kalian untuk sekolah, sementara kalian hanya main mobile legend. Dosa nggak kalian? Dosa. Kalian belum bisa menyenangkan hati ibu, sudah berani menyakiti hati ibu. Dosa nggak itu? Dosa besar. Makanya apa yang kita mampu kerjakan di rumah atau dimanapun, jangan pernah menyuruh kepada orang tua. Nyuci baju, nyuci sendiri. Nyuci sepatu, nyuci sendiri. Makan, masak sendiri kalau bisa. Kalau mau beli mie sendiri, masak sendiri. Ibu kita udah terlalu capek mengurus kita dari dalam perut sampai sekarang. Ya, dengerin. Mau sekolah Bu, assalamualaikum Ma. Bu, cium tangan. Ma.
Bu, cium jidat saya. Kenapa dicium jidatnya? Biar otak anak itu cerdas. Pernah minta kayak gitu sama orang tua? Pernah salaman sama bapak? Minta dicium jidatnya? Ilmu nih ya. Gak usah malu-malu Pak. Bu, doain siapa namanya contoh? Kamu siapa? Hah? Si Dongki. Siapa tuh? Si Dongki. Situ. Ini yang gede aja deh, gampangan. Hah? Dimas. Dimas. Ketika Dimas mau berangkat sekolah, habis sholat subuh, nih, sebelum kalian tidur siapkan semua perlengkapan besok pagi mau ke sekolah. Sebelum tidur baca buku. Saya ini kuliah, terus saya kuliah S2 tafsir Quran dan hadis tapi nggak lulus. Hobi saya membaca. Membaca. Ketika orang membaca suatu hadis atau suatu ayat, saya hafal ini hadisnya ini ayatnya ini. Ya. Kenapa? Karena saya sebelum tidur selalu membaca. Bangun tidur membaca. Waktu luang saya banyak membaca. Hatta sampai sekarang saya selalu membaca. Kenapa? Dengan membaca itu adalah gudangnya ilmu. Kalau kalian datang ke rumah saya, buku banyak. Kemana saya main kemanapun yang saya cari nomor satu adalah toko kitab atau toko buku. Ini HP ini rusak. Ya, HP ini gak ada artinya. Kalau kalian belajar lewat HP, banyak terjemahan yang salah dari HP ini yang saya lihat. Banyak. Kenapa? Nah, namanya komputer pasti ada salahnya. Salahnya. Jangan terpaku dengan apa yang ada di tuan guru Google. Ya, ngajinya instan aja, saya ngaji lewat Google. Jangan lewat guru. Kalau orang yang belajar agama, belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Jangan pernah nyakitin hati orang tua. Gimana tadi caranya? Cium tangan, ibu bolak-balik. Mak, doain saya mau sekolah biar jadi anak yang soleh, biar bisa nyenangin orang tua, biar bisa ngangkat derajat orang tua, biar bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Bisa begitu? Saya yakin gak bisa. Ya, saya yakin gak bisa. Tapi yakin bisa kalau ada nih. Caranya gimana, Mak? Doain dede ya, doain abang ya, doain saya ya, biar jadi anak yang soleh. Cium tangan, minta dicium. Kalau enggak cium pipi orang tua. Cium, itu adalah rahmat dari Allah akan turun. Sorga ada di telapak kaki. Kalau ibu kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho. Kalau ibu kita marah kepada kita, pasti Allah akan marah. Bagaimana dengan bapak? Sama. Kedua orang tua wajib kita hormatin. Kalau di sekolah itu yang namanya orang tua kita ada yang namanya guru-guru. Guru-guru kata Nabi, man aza ustaduhu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dia sungguh menyakiti saya, kata Nabi itu. Dengar ya. Man aza, ini hadis. Man aza ustaduhu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, faqad azani. Faqad itu adalah fi'il madhi. Faqad azani, maka sungguh-sungguh qad litakik, sungguh-sungguh dia menyakiti hati saya. Kalau kalian menyakiti hati ibu guru, bapak guru, pada hakikatnya kalian menyakiti hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Innama bu'istu muta'alliman. Sesungguhnya aku diutus ke dunia muta'alliman, sebagai seorang guru, seorang pendidik, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham deh? Paham? Kalau pengen pinter banyak membaca buku, jangan baca lewat HP. Lagi belajar di HP ada yang joget-joget, dilihat dulu sama dia. Ya, jogetnya yang jelek-jelek lagi, yang porno-porno. Dosa nggak itu deh? Dosa besar, termasuk zina mata. Kalau mata kalian sering nonton yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak akan pernah bisa berjumpa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya, ibu ya.
HP itu nggak bisa kita kendalikan, benar kan? Disembunyikan kayak apa tuh anak-anak pasti ngeliat hal-hal yang nggak bagus. Makanya kalian harus memagari diri kalian dengan prinsip kalau mata ini melihat sesuatu yang dilarang diharamkan oleh Allah, nauzubillah, mata ini bakal dicolok nanti Pak di hari kiamat. Kamu ya sering ya? Ya, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di HP itu ada kadang-kadang iklan ya, perempuan yang nggak pakai apa ya, penutup yang bagus, itu haram nggak? Haram. Ketika haram konsekuensinya apa? Dosa. Dosa. Maka jangan dilihat ya, lewatin. Ini nggak di skip, ditungguin. Sampai kelar ya Allah. Ketika mata kalian sedang membaca Al-Quran, tetapi kalian hobi membaca atau melihat sesuatu gambar-gambar yang kurang bagus, mata kalian gak ada arti di hadapan Allah, akan dicolok pakai besi panas dari api neraka, dicolok. Kayak orang ngeladis ilmu kayak gini. Ada di zaman Nabi namanya Sampun Al-Ghazi. Sampun Al-Ghazi itu kalau Nabi lagi ngajar ngaji, ngomongnya nggak bener, gitu. Guru bilang bla bla bla, kata Sampun Al-Ghazi, nggak didengerin. Nah kayak gitu kan, nggak didengerin. Nanti di akhirat itu telinganya dicolok pakai besi panas, ya. Karena apa? Tidak mau mendengarkan nasihat agama, dicolok tembus sampai sini. Itu Sampun Al-Ghazi disiksa gara-gara tidak mau mendengar nasihat agama. Kenapa? Adi itu nasihat. Yang namanya agama itu adalah nasihat. Paham itu ditulis? Innama bu'istu muta'alliman. Saya diutus sebagai seorang guru, kata Nabi begitu. Yang ketiga, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Ini bukan hadis, ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Siapa? Menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak berapa Sayyidina Ali? Berapa? 2, yang namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan yang lebih meninggal dulu siapa? Kalau kalian memperingati hari 10 Muharram, itu hari apa? Itu adalah hari di mana Sayyidina Husain, anak dari Sayyidina Ali, cucu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipenggal kepalanya, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Itu cucu kesayangan Nabi dibunuh, dipenggal. Belum cucu-cucu yang lain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Tinggal satu yang hidup, namanya Sayyidina Hasan. Beliau pun diracun oleh orang-orang kafir. Ya, Sayyidina Hasan punya anak namanya Sayyidina Said Ali Zainal Abidin. Sampai sekarang keturunannya. Ya, Sayyidina Ali punya anak 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meninggal dibunuh di perang Karbala di Mesir dengan dipenggal kepalanya. Pertama ditusuk pakai panah, dibelah kepala pakai golok, terus disembelih, ditusuk pakai tombak, diarak-arak sampai 3 bulan. Di sini ngarak-ngarak obor. Ya, ngarak-ngarak obor itu menisbatkan seperti mengarak kepala Sayyidina Husain. Di dalam bulan Muharram itu nggak ada bulan kebahagiaan, adalah Amul Azmi, bulan kesedihan. Harusnya banyak bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Cucu kesayangan Nabi dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, diseret-seret, setiap hari dijemur, diarak-arak, diirak, diputar-putar. Ya deh ya, kita di sini masih bangga-bangga. Kenapa? Membela agama Allah. Makanya kalau ingin Islam nanti besar, ingin Islam selamat, jangan sampai negara kita seperti negara Palestina. Kita harus pinter, kita harus bersatu, dan kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Al-jama'atur rahmatun wal furqatu azabun. Bersatu adalah rahmat, wal furqatu azabun, dan perpecahan itu adalah azab atau siksaan. Paham? Paham ya?
Ada yang nanya? Saya buka pertanyaan nih. Ada yang nanya? Berarti lu pinter? Ada yang nanya? Ibu kalian ada yang nanya? Enggak? Ya, lebih pinter ibu ya? Ya, paham deh? Paham? Paham nih? Nah, yang terakhir, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu, dan mengucapkan salam kepada Nabi, taslima, dengan berserah diri. Aqrabu au inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah, kalian pengen dekat kepada Rasul di hari kiamat, kita pengen dekat kamu dengan Nabi di hari kiamat. Kata Nabi, tipsnya cuma satu, inna aulan nabi, inna aulan nasi bi, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada saya nanti di hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Jadi setiap hari kita banyak yang bersolawat supaya apa? Nanti di hari kiamat kita berkumpul dan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita melihat tuh, oh ini yang namanya Rasulullah yang tulisannya ada di setiap masjid. Manusia paling ganteng sedunia, Bu. Nabi Yusuf ganteng kan ceritanya, Bu? Itu baru setengahnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, Nabi Yusuf ganteng, ya. Nabi Yusuf Nabi paling ganteng, itu setengahnya dari muka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih ganteng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud suaranya bagus. Kalau baca Quran orang pada tidur. Kalau baca Quran orang pada lari, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur, ya kan? Kita baca Quran tidur, tapi Nabi Daud suaranya bagus, lebih bagus lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud suaranya setengah daripada suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari Jumat. Man sholat sholatan alayya samani namarah. Barang siapa yang membaca sholawat pada saya samanina marofi yaumi Jum'ah, pada hari Jumat, Allah mengampuni dosa selama 80 tahun. Kalian bersolawat kepada Nabi 80 kali, Allah mengampuni dosa selama 80 tahun. Barang siapa yang bersolawat kepada saya 80 kali pada hari Jumat, Allah mengampuni dosa selama 80 tahun. Orang kalau nggak punya dosa, deh enteng badannya. Tahu arti dosa? Tulis. Yang dinamakan dosa, kalian bisa bahasa Arabnya? Enggak. Saya bahasa Arab dulu, ini hadis. Al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Al-ismu, adapun yang dimanakan dosa, arti dosa nih, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat jiwa kamu tidak tenang. Dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa kita menjadi tidak tenang. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, dan kalian tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Paham? Saya ulangi. Yang dinamakan dosa, definisi dosa adalah sesuatu mahaka fi nafsika, yang membuat jiwa kita menjadi tidak tenang dan kita tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Contoh, kalian ngumpetin sendal satu doang. Kalian punya sendal swallow warnanya biru, putus sebelah. Kalian nyari swallow orang yang warnanya biru, dicolong sama kalian satu, diumpetin di dalam perut, ya. Kira-kira kalian celingak-celinguk gak? Celingak-celinguk gak? Atau kalian ngambil HP teman dah gampangan, ya? Pasti celingak-celinguk. Artinya apa?
membuat jiwa kita tidak tenang. Kenapa jenengan kringuk? Kenapa disembunyikan? Wa karihta ayyat tole alayyinas, kalian tidak suka, tidak mau perbuatan itu diketahui oleh orang banyak. Itu namanya dosa. Ya. Dosa. Apa itu dosa? Oh, terus ada terusannya. Sesuatu yang membuat jiwa tidak tenang, wa karita ayyaqali alaihinah, dan kalian dan orang tersebut tidak suka perbuatannya diketahui oleh orang lain. Orang kalau berbuat dosa pasti ngumpet-ngumpet, bener nggak? Maling mencuri lewatnya jendela, kenapa dia nggak lewat pintu? Yang namanya maling, ya bu. Kalau lewat pintu namanya tamu, kalau lewat jendela namanya maling. Kenapa? Takut ketahuan. Udah tenang dia, dengak-denguk, ya. Tuh, itu artinya perbuatan dosa. Nah, kalau kalian nggak sholat, kalian merasa gelisah nggak? Enggak. Kalau nggak sholat, kalian nih merasa gelisah nggak? Dosa nggak ninggalin sholat? Dosa besar. Min akbari kabair, termasuk dari bagian-bagian dosa besar orang yang tidak melakukan sholat. Di mana disiksanya? Di neraka sa'ir. Di neraka sa'ir. Makanya wajib, kalian semua udah umur 15 tahun udah balik, hukumnya wajib. Kalau kalian tidak bersolat, dosa kalian ditanggung oleh kedua orang tua kalian. Namanya udah taklif. Kalian udah wajib kena beban dosa. Ya, sholat. Kalian mau sayang orang tua, sholat. Kalau kalian ingin mencelakakan orang tua, nggak usah sholat. Berarti kalian anak durhaka. Itu aja kuncinya. Kalau saya nggak sholat berarti saya dan nyakitin orang tua, bakal disiksa orang tua saya gara-gara saya tidak ibadah atau tidak sholat. Sayang kalian sama ibu kalian? Sayang nggak sama ibu kalian? Sayang sama bapak kalian? Kalau kalian sayang kepada orang tua, kerjakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Ya, jangan HP dipikir, nggak usah itu alamat ke neraka itu HP. Ya, waktu sholat bukannya sholat malah main HP. Dosa kalian akan menjadi beban orang tua kalian. Kalian belum sempat bayar utang, darah daging orang tua ada di tubuh kalian, malah kalian menyakiti orang tua dengan perbuatan kalian. Jangan ya deh. Sholat Jumat sholat, Zuhur sholat, Asar sholat, Maghrib sholat, terus sisa sholat, Subuh sholat. Tuh, jangan nyakitin orang tua dengan tidak melakukan ibadah. Udah, kesimpulannya ini namanya pengajian, Pak. Ini namanya tausiah. Tausiah itu nasihat. Ada nggak ilmu yang saya kasih? Ada? Pak? Banyak. Karena saya pernah menjadi seperti kalian. Saya dulu SMA 1 Bekasi, SMA SMP 1 Bekasi. Tahu SMP 1? Orang yang bisa masuk SMP 1 berarti orang yang nilainya di atas rata. Saya di sini nilai saya paling tinggi 48,90. Tahun 83. Tahun 83 kalian lagi ngapain? Belum ada orang tua kalian di sini, belum ada kan? Ya. Tahun 83 nem saya paling tinggi di sini di SD Padurenan. Di lapangan 48,90. Sedangkan batas nem terendah di SMP 1 46. Ya, kalau sekarang berapa bu nem? Enggak pakai nem ya? Ya makanya beda pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang. Makanya kalian harus menguatkan ikat pinggang kalian. Jangan bergantung kepada sesuatu yang bukan menjadi pilihan kalian. Pilihan kalian siapa? Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya pewaris namanya ulama. Rasul punya pewaris namanya guru-guru. Ini guru-guru kalian. Man ada ustaduhu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dia sungguh menyakiti hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah. Ya, semoga dengan Fatihah ini Allah mengabulkan segala hajat kita. Kita doain guru-guru kita, guru-guru kalian di sini. Semoga Allah selalu kasih nikmat sehat, panjang umur, ya Bu. Kalau yang belum punya jodoh, semoga dia cepat dapat jodoh. Kalau yang punya suami, biar rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Buat bapak-bapak, biar sehat dan panjang umur, banyak rezekinya. Kalau yang belum dapat jodoh, biar dapat jodoh. Kalau yang udah punya jodoh, semoga nambah lagi. Enggak, ya. Dan kita doain Pak, semua nih orang yang hadir di sini, doanya itu diwakili oleh satu orang. Ya, dengerin. Doa orang banyak enggak semuanya diterima. Allah nitipin satu doa kepada satu orang, di mana dengan satu orang itu Allah langsung mengabulkan semua doa-doa. Karena apa? Ada satu orang di sini yang hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya nyambung kepada Allah, dititipin doa itu, nih buat kalian semua. Lalu menyebar doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan kedua orang tua kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ibu bapak kita belum sempat balas budi kepada orang tua kita belum sempat menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua kita. Allah telah mengambil beliau. Kita doakan semoga orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kubunya Allah min riyadil jannah. Dan buat orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah kasih nikmat panjang umur, dikasih kesehatan, selalu dibanyakan rezekinya. Dan yang terakhir, apabila malaikat maut datang menemui kita, malaikat Israel datang menemui kita minta meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana, dengan apa, dan kapan kita akan meninggal. Kita tidak pernah tahu, cuma kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ibtigoi mardotillah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal mandu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa la khairi qarribna wa li syarri abidna wa fi hawajana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal hal wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا ودود يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang sopan, saya mohon dibuka pintu maaf seluas-luasnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.